Halo teman-teman, fenomena terkait pengungsi Rohingya akhir-akhir ini kembali ramai ya, diangkat di berbagai media. Maka mungkin seru kalau kita kali ini membahas tentang pengungsi Rohingya. Karena sebenarnya masalah ini sebuah masalah yang sudah lama ya, sangat lama sekali. Saya baca beberapa artikel jurnal itu sudah sangat lama sekali. Bahkan artikel yang saya temukan paling lama itu semenjak 1995. Di situ sudah membahas terkait dengan Rohingya. Dan akhir-akhir ini juga kita melihat di berbagai media berita banyak kelakuan-kelakuan ternyata yang kurang baik dari pengungsi Rohingya kepada mungkin beberapa orang di Aceh yang sebagai penerima pengungsi ini. Dan pada video kali ini saya tidak membahas terkait apa itu Rohingya, bagaimana mereka bisa diusir, dan apa yang terjadi di negara mereka, dan kemana saja mereka berdiaspora, menyebar ke berbagai tempat. Tapi saya akan bahas beberapa yang mungkin bisa menjadi tambahan informasi bagi kita. Check it out. Oke, sebelum kita membahas terkait penelitian yang akan saya sampaikan, alangkah baiknya kita coba tengok video berikut ini. Kenapa? What happened? Tidak cukup? Tidak cukup. Ini sedikit? Hah? Terlalu sedikit. Oh. Nah, dalam video tadi kita lihat tuh reporter yang bertanya, atau orang Indonesia itu ya tentu, pada pengungsi Rohingya itu agak kesulitan tuh. Karena apa? Karena perbedaan bahasa. Ternyata fenomena ini itu pernah diteliti oleh mahasiswi S2 yang bernama Desi Silviana Putri dari Universitas Sumatera Utara, yang pada tesisnya yang berjudul Komunikasi Relawan dalam Memberdayakan Pengungsi Rohingya di Kota Langsa, Provinsi Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses komunikasi yang terjadi antara relawan dan pengungsi Rohingya di awal kedatangan menggunakan komunikasi non-verbal, yaitu bahasa isyarat. Dan ketika aktivitas berlangsung, mereka menggunakan komunikasi verbal dan menggunakan gambar. Jadi komunikasi yang terjadi memang belum efektif tuh. Karena apa tadi? Ya tentu perbedaan bahasa tersebut. Bahasa yang digunakan di awal kedatangan komunitas pengungsi Rohingya ini menggunakan bahasa isyarat. Mirip seperti di video tadi. Selama setahun keberadaan komunitas pengungsi Rohingya di Kota Langsa, sebagian kecil bahkan kemudian setelah setahun itu menguasai beberapa kosakata dan beberapa kata yang sering dipakai dalam bahasa Indonesia. Sehingga lama-kelamaan relawan itu sudah mulai bisa berkomunikasi secara lisan. Tapi juga tetap tuh masih menggunakan beberapa media gambar. Nah, hambatan para relawan yang membantu di situ dalam memberdayakan pengungsi tersebut, yaitu diantaranya adalah karena masalah yang pertama adalah bahasa atau semantic problem. Kemudian yang kedua masalah lainnya adalah ketika mereka berkomunikasi dengan para pengungsi itu adalah cara pandang atau cara berpikir yang dimana mereka menggunakan atau sangat sempit lah cara berpikirnya, atau bisa disebut sebagai perceptual distortion, serta juga karena perbedaan budaya atau culture difference yang kemudian akhirnya mereka kesulitan untuk memberdayakan para pengungsi Rohingya tersebut. Ya, sebenarnya saya tidak bisa memaparkan lebih dalam ya, karena penelitian yang saya baca tadi saya hanya membaca dalam abstraknya. Jadi itu masih tesis. Jadi tesis, skripsi itu sebenarnya kan tulisan ilmiah tapi yang tidak terpublish sebenarnya. Tapi karena kita zaman sudah digital, mereka sudah diletakkan dalam repository. Jadi maka untuk saudara Desi mungkin bisa share agar bisa kita pelajari lebih lengkap dan kita bisa mendapatkan manfaatnya. Penelitian kedua, ini sebenarnya penelitian tidak spesifik ke Rohingya, tapi penelitian ini menarik untuk kita angkat karena ada keterkaitannya dengan pengungsi katakanlah. Ini ada penelitian yang berjudul Perlindungan Hukum Terhadap WNI yang Menikah dengan Pengungsi yang Berstatus Stateless Person. Tentu ini case yang sangat mungkin bisa terjadi ya di WNI kita ketika dia menikah dengan orang yang mungkin dari penduduk seperti Rohingya seperti ini. Penelitian ini ditulis oleh Alfiah Sabrina dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa perkawinan antara warga negara Indonesia dengan pengungsi yang berstatus stateless person seperti Rohingya yang terjadi di Indonesia ternyata tidak dapat diterbitkan surat nikahnya. Berarti ini termasuk pernikahan yang ilegal. Dan bentuk perlindungan hukum dari negara adalah dengan melakukan isbat nikah di pengadilan agama. Agar apa? Agar perkawinan tersebut dapat disahkan menurut hukum Indonesia dan anak yang lahir akibat perkawinan tersebut ini mendapatkan status yang jelas dari kedua orang tuanya. Tapi dengan adanya isbat nikah tersebut tidak berarti bahwa serta-merta menjadikan orang yang stateless person tersebut untuk kemudian bisa menjadi warga negara Indonesia. Ya, sebenarnya cukup fair ya, terutama untuk melindungi WNI dan keturunannya. Sebenarnya penelitian terkait dengan Rohingya banyak banget. Apalagi penelitian-penelitian di luar negeri. Tapi dalam video-video saya masih menitik beratkan, memfokuskan pada penelitian-penelitian yang ada di domestik ya, yang teman-teman kita orang Indonesia tulis. Bisa saja nanti kedepannya kita bahas penelitian-penelitian yang sudah dilakukan oleh orang luar di jurnal-jurnal internasional. Dan itu saya lihat juga sebelum tahun 2000, sebelum Rohingya ini mencuat di dunia modern, sudah ada tulisan terkait dengan hal tersebut di tahun 1995 terkait dengan repatriasi daripada pengungsi Rohingya. Kita ketemu di video saya berikutnya. Terima kasih. Bye-bye.